Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya mungkin cara menggunakan yaitu power amplifier Crandy, yang mana ini sebenarnya sudah pernah saya bahas. Jika teman-teman mungkin pengen tahu seperti apa sih cara menggunakan power Crandy ini untuk radio, Bluetooth dan lain sebagainya, akan saya tunjukkan ya caranya teman-teman. Nah, kalau yang mungkin gampang adalah untuk vokal, untuk karaoke tinggal dimasukin mic itu sudah langsung bisa. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin menggunakannya untuk musik atau mungkin untuk Bluetooth atau untuk radio, dan mungkin teman-teman akan saya tunjukkan step by step seperti apa. Nah, ini adalah powernya seperti ini ya teman-teman. Ini kardusnya. Nanti saya menggunakan speaker yaitu 4 in ya. Speakernya seperti ini, saya tunjukkan dulu. Nah, ini gak kelihatan ya, sorry, nanti akan saya tunjukkan ya teman. Speaker 4 in ya teman-teman. Jadi speakernya seperti itu, kelihatan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, nggak kelihatan. Nah, itu teman-teman speaker 4 in ya. Nah, jadi seperti itu speakernya. Nah, ini kardusnya ya teman-teman. Ini power Crandy, ini powernya sangat menurut saya bagus ya. Untuk radio, untuk musik juga lumayan kalau ditaruh di kamar-kamar yang ukurannya nggak begitu terlalu besar. Sebenarnya untuk ukuran ruang tamu kalau apa ini juga gak ada masalah. Nah, ini saya ambil dulu ya, dan ini remote ya. Nah, ini adalah powernya, ini adalah bukunya. Ini sudah pernah saya bahas juga ya teman. Jadi ini, nah, ini saya tunjukkan lagi nanti cara menggunakan power dari Crandy itu teman-teman ya. Jadi bentar, ini saya taruh seperti ini. Nah, seperti ini. Nah itu adalah powernya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sebelumnya ini saya tunjukkan dulu bagian-bagian dari powernya. Power ini cuma hanya terdapat bass, treble, itu aja, nggak ada balance, nggak ada teman-teman. Tapi tenang teman-teman, power ini stereo, jadi meskipun untuk balance-nya nggak ada, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi ini stereo teman, bukan power yang mono ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya ini saya pasang dulu untuk perkabelan speaker ya. Ini adalah untuk output speaker ya teman-teman, dan ini adalah untuk input. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan power ini, menggunakan colokan jack RCA ke jack 3,5 mili ya, yang terhubung ke HP itu bisa langsung sini. Nah, kalau yang ini untuk baterai 12 volt ya, kalau teman-teman punya aki 12 volt itu bisa langsung masukin ke sini aja. Jadi nggak harus dipencet-pencet apa, nggak, langsung nanti bisa dipakai aki ya 12 volt. Nah, seperti ini ya kita untuk speaker. Ini saya menggunakan speaker 4 in karena memang power ini jenis TDA powernya, jadi memang cocoknya di speaker yang kecil, yang enggak terlalu besar ya. Nah, seperti ini aja ya. Nah, untuk saklarnya memang di belakang ya teman-teman, karena kabelnya memang kurang begitu panjang teman-teman. Jadi itu sudah saya pasang ya, sudah colokannya. Ini saya langsung hidupkan dulu. Nah, udah menyala itu. Nah, suaranya bersih. Ini antena saya, radionya itu favorit. Nah, ini mode Bluetooth ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mau koneksikan ke radio ya, ini pindah aja di mode, teman-teman bisa lihat ya, biar teman-teman nanti bisa menggunakan. Nah, ini adalah tulisan mode ya. Ini teman-teman pindah aja mode, pencet gini aja. Nah, ini sudah mode radio ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau memindahkan mode radio, nah nanti saya tunjukkan ya. Ini sebelumnya saya buka dulu nih radio apa ini. Nah, untuk memindahkan radio, teman-teman bisa lihat ini ada kayak anak panah itu ya, anak panah ke kanan dan ini ke kiri. Nah, yang di tengah itu sebenarnya kalau teman-teman lihat, nah ini sebenarnya adalah mode otomatis ya. Dia kayak semacam scan ya, semacam scan mencari kira-kira itu sinyal yang bisa ditangkap, frekuensi yang bisa ditangkap di radio ini kira-kira seperti apa, atau lagi mencari secara otomatis ya. Dia tidak akan berhenti sendiri
Jadi teman-teman harus memberhentikan secara manual. Untuk memberikan secara otomatis itu bisa seperti ini teman. Nah, dia otomatis dia berhenti ya. Nah, ini sudah berhenti. Jika teman-teman ingin nggak mau ribet, padahal sudah saya pencet, mungkin karena belum sempurna ya pencetannya, teman-teman bisa langsung pilih mode gini aja, terus ulangi lagi mode sampai tulisan mode radio. Nah, ini mode radio. Coba kita ini radio apa ya. Nah, ini radio teman-teman. Jika teman-teman ingin menggeser posisi radio ya, misalkan ini posisinya kan 87,9 ya, ingin digeser ya, teman-teman mau menggeser, teman-teman lihat ini ada anak panah ke kanan dan ini ke kiri. Artinya kalau anak panah ke kanan ini dia akan menggeser bagian kanan ya. Coba lihat teman-teman, saya pencet ya, ini perhatikan ya. Nah, 88,8 88,989. Nah, seperti ini. Kalau ini sebenarnya menggeser atau untuk mengurangi ya, mengurangi dari frekuensi yang tadi berkurang gitu ya. Intinya ini sama ini, kalau ini enggak ya. Kalau ini adalah untuk mencari secara otomatis gitu aja. Bukan mencari otomatis, dia tidak akan berhenti. Hanya menunjukkan kira-kira tuh radionya itu sampai kira-kira berapa yang bisa ditangkap radio ini. Tapi teman-teman nanti harus stop sendiri ya, secara manual, tidak secara otomatis ya. Ini saya juga belum tahu nih radio apa nih. Saya buka dulu volumenya ya. BSM Bayu Sehat. Yang lainnya dapatkan BSM Langlang Kumitir. Jangan sampai. Oh, tangan siap. Ngawi sedang tidak baik. Pasalnya dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, radionya ini bagus teman-teman, dia peka. Teman-teman kalau punya kabel panjangnya mungkin 3 meter atau 4 bisa disambung dengan kabel ya. Jadi ini nanti penangkapan radio, penangkap sinyal radio itu lebih banyak lagi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mencet yang tengah ini, coba ini saya buka dulu. Nah, dia akan mencari terus teman-teman. Kecil itu. Stroll masuk. Nah, ini kan mencari terus ya. Kalau untuk menghentikan gimana itu? Nah, teman-teman bisa lihat ini di tengah ada logo seperti anak panah dan juga garis 2 ya. Teman-teman pencet gini aja. Nah, udah. Dia langsung berhenti. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini tetap radio tapi radio nomor berapa? Ini juga radio ya. Ini coba kita pindah. Ini teman-teman juga bisa tekan ya. Kalau tekan ini sebenarnya lebih ke arah volume teman-teman, volume pada multimedia. Kalau ditekan terus, kalau ini tekan terus dia akan mengurangi. Nah, ini angkanya berkurang, artinya volume pada multimedia ini berkurang. Jadi suaranya kalau dibesarkan melalui potensio jadi agak lebih mengecil gitu. Nah, semakin besar kalau melalui tombol ini difungsikan ada 2 fungsi. Sebenarnya fungsinya ya teman, kalau untuk radio ya untuk menggeser posisi radio, kalau untuk multimedia misalkan musik ini juga bisa digunakan untuk menggeser posisi musik ya. Misalkan lagu A, lagu B, jadi ke lagu A, lagu B, lagu C bisa melalui sini. Terus kalau ini seperti kayak mengulang musik itu, mengulang lagu teman-teman, tapi ini jarang saya gunakan. Nah, kalau untuk melalui remote sendiri teman-teman, jadi ini juga sama ya, ini juga melalui remote, ini juga sama sebenarnya. Nah, ini kita ambil dulu, lepas dulu.
Terus kita coba ya, nanti ini juga tombol sebagai tombol volume ya. Nah, ini volume pada multimedia untuk membesarkan dan juga untuk mengecilkan. Untuk equalizernya sendiri memang di sini nggak begitu kelihatan ya, karena LCD-nya seperti ini, kecuali kalau ada LCD-nya nampak ini equalizer mungkin akan kelihatan itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan posisi radio juga sama. Nah, melalui remote juga sama. Kita misalkan memindah frekuensi radio dari sini juga bisa nih. Nah, ini juga sebagai volume plus dan volume main ya teman-teman. Dan ini logo merah ini ya teman-teman, ada tulisan merah. Ini sebenarnya untuk mematikan Bluetooth ini. Kita coba mematikan power ini ya, kita coba lihat aja. Nah, dia akan mati. Nah, tapi masalahnya kenapa ini masih hidup? Nah, karena masih hidup ini sebenarnya kayak standby teman-teman. Kita bisa hidupkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita bisa pindah lagi ke mode ya. Tapi ini di sini gini teman-teman. Kalau kita pencet melalui remote ya, mematikan power ini pakai remote, dia akan kembali ke LAN. Jadi nggak seperti yang teman-teman tadi. Misalkan ini kan mode radio ya. Nah, radio ini saya matiin, dia akan kembali ke radio kalau melalui seperti ini. Nah, dia akan mengunci ke mode radio. Nah, dia nggak berpindah-pindah teman-teman. Jadi saya sarankan lebih baik kalau teman-teman mau tidak menggunakan power ini, dalam artian teman-teman misalkan 2 hari 3 hari, lebih baik matiin melalui saklar. Kalau melalui remote ya, saya contohkan lagi seperti ini ya, kita sama matikan. Nah, maka masih ada tegangan yang masuk ke power ini, jadi masih tersuplai oleh arus listrik teman-teman. Jadi biar tidak terlalu boros konsumsi listrik, teman-teman lebih baik matiin aja melalui saklar ini, terus hidupkan kembali aja, nggak ada masalah itu. Nah, kalau misalkan mau dipakai, nah dia akan kembali. Nah, dia kembali ke posisi radio. Nah, ini kelebihannya dari Trendy ya, power amplifier Trendy. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan power ini musik tapi melalui mode radio, kalau mode flash disk teman-teman tancap aja, dia langsung akan ngebaca gitu. Tancap gitu dia langsung akan ngebaca. Jadi ya nggak usah dipindah-pindah mode, dia langsung akan ngebaca gitu aja. Nanti kalau enggak ya teman-teman bisa pilih mode lain gitu juga bisa ya. Kalau mau flash disk nanti dia akan ngebaca. Kita pilih mode Bluetooth karena pakai remote juga bisa ya. Nah, ini saya pakai remote. Nah, ini ada tulisannya mode. Nah, ini mode Bluetooth, jadi saya akan coba menggunakan power ini pakai mode Bluetooth ya, teman-teman bisa dengar suaranya seperti apa nanti. Oke ya teman-teman, saya rasa ini power ini memang cocok kalau untuk speaker-speaker yang menurut saya apa ya, nggak terlalu besar ya wattnya, kecil itu bagus sebenarnya. Untuk dari segi radionya bagus, semuanya mantep lah ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau membeli power ini ya, kalau untuk speakernya kira-kira berapa in ya, mungkin 6 in bagus teman-teman. Kalau bisa boxnya MDF ya, jangan yang Atom seperti yang saya beli yang 4 in itu suaranya Atos gitu ya. Jadi ini ngebas ini kalau untuk speaker
yang boxnya MDF atau partikel, dia ngebas cukup, menurut saya bagus sekali untuk di kamar-kamar teman. Usahakan kalau misalkan teman-teman punya kabel, misalkan mau menggunakan radio, gunakan kabel, untuk kabel aja itu udah cukup ya untuk radio. Ini sebenarnya radionya bagus, stereo banget teman-teman. Mungkin salah saya itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.